Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mahasiswa semester 9 yang dimakan Allah, mari sama-sama kita tidak bosan manjakan syukur kepada Allah Ta'ala. Nikmat kesehatan, kesempatan pada pagi yang mulia ini kita hadir dalam rangka kuliah pertama web atau kuliah yang saya ambil, yaitu desain kurikulum SD untuk mau berkelanjutan. Perlu kami informasikan bahwa saya nama Dr. Answi Ardianto, MPD, selalu pengemban mata kuliah ini pada pokjar atau salut seperti banyak. Perlu kami sampaikan, saya sampaikan kepada adik sekalian bahwa tata tertib dari perkuliahan kami ingatkan bahwa adik hadir, kemudian mengisi daftar hadir. Yang kedua, aktif dalam mengikuti perkuliahan dari awal sampai akhir. Kemudian melaksanakan kisui dan tanya jawab. Kemudian kita simbolkan. Selama kegiatan jawab ini adik-adik diharapkan ikuti dengan tertib, aktif, dan partisipatif. Kemudian kami sampaikan pula bahwa ada kegiatan, ada 8 pertemuan. Pertemuan yang pertama adalah perkenal dan bahas materi modul 1 dan 2. Nah, kemudian yang berikutnya pertemuan ketiga itu ada kuis, tugas kuis yang sudah ada selesaikan sesuai dengan waktu jelaskan. Pertemuan yang kelima kuis yang kedua, dan pertemuan yang ketujuh adalah kuis yang ketiga. Hendaknya adik mengikuti kegiatan ini, tugas segera diselesaikan dalam rangka untuk memenuhi kurikulum yang telah ditentukan oleh UT, bahwa wajib adik-adik untuk hadir dari awal sampai akhir ikuti perkuliahan mata kuliah ini. Adik sekalian, pada kuliah perdana ini kami akan sampaikan tentang hakikat kurikulum, landasan kurikulum, dan pengembangan kurikulum serta prosedur pengembangan kurikulum. Pada modul masih menggunakan modul lama, yaitu pengembangan kurikulum pembelajaran di SD. Itu yang sebagai pedoman, masih sebagai landasan kita. Nah, kemudian yang perlu sedikit kami sampaikan hakikat kurikulum. Hakikat kurikulum itu kita harus memahami dengan pengertian kurikulum, fungsi kurikulum sebagai apa, kemudian peranan kurikulum. Hakikat kurikulum kalau dari segi tinjau dari sejarah, bahwa dibedakan menggunakan bidang olahraga. Di jarak yang ditempuh oleh pelari sampai pada finish itu kurikulum. Pada desain pada olahraga, sedangkan bidang pendidikan, kurikulum sebuah mata pelajaran yang harus ditempuh oleh seorang siswa sehingga berijazah. Maka harus memahami konsep kurikulum sebagai mata pelajaran, sebagai pengalaman belajar, dan sebagai program rencana pembelajaran. Desain kurikulum, kata Hamid, itu adalah ide terkait dengan ide yang ideal, yang potensial, kurikulum. Nah, kemudian ide itu direncanakan, kemudian di sana ada silabus. Kemudian pelaksanaan kegiatan akan mencapai hasil yang maksimal. Itu sebagai pedoman seorang guru dalam rangka menyampaikan pembelajaran. Kemudian undang-undang hakikat kurikulum dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 bahwa seperangkat rencana pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pembelajaran serta yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kemudian fungsi kurikulum, fungsi sebagai penyesuaian diri dengan lingkungan, fungsi integrasi, menghasilkan dari pribadi yang utuh, kemudian fungsi diferensiasi, kemudian fungsi persiapan, dan fungsi pemilihan penyediaan program pilihan. Kemudian fungsi diagnostis. Nah, itu yang harus kita pahami.
Nah, kemudian hakikat kurikulum kaitannya peranannya. Peranan ada konservatif, untuk sarana dalam rangka mewariskan nilai-nilai budaya yang relevan, peran kreatif, kemudian peranan kritis dan evaluatif. Kemudian komponen-komponennya kurikulum sebagai suatu sistem, suatu kesatuan, suatu totalitas yang terdiri dari berbagai komponen, di mana antara komponen satu dengan yang lain saling berhubungan, saling mempengaruhi dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Komponen kurikulum terdiri daripada tujuan, kemudian isi kurikulum, strategi dan evaluasi. Kemudian yang berikutnya landasan di dalam pendekatan pengembangan kurikulum, itu antara landasan filosofis, landasan psikologis, dan landasan sosiologis, dan landasan teknologis. Nanti mari sama-sama kita diskusikan. Kemudian pendekatan pengembangan kurikulum, yaitu sudut pandang dari sisi kebijakan pengembangan kurikulum, sudut pandang pengorganisasian kurikulum, dan sudut pandang penyusunan orientasi kurikulum. Nah, silakan adik sekalian, itu sebagai pengantar materi yang kita sampaikan pada pertemuan pertama. Jadi nanti kita lanjutkan pada mudah adalah prosedur pengembangan kurikulum. Demikian atas perhatian, terima kasih. Selamat belajar, selamat berdiskusi, mudah-mudahan sukses. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabib pun.